Sejarah keluarga kerajaan Eropa memiliki banyak kisah seorang putri yang melarikan diri dengan kekasihnya, baik dia adalah seorang penjaga, pelayan, atau perwira di kemiliteran. Namun ternyata, kisah seperti itu pernah terjadi di Baghdad pada tahun 30-an, seperti yang terjadi pada Putri Azza yang merupakan putri dari Raja Faisal I, pendiri negara modern Irak. Ketika itu terjadi, memang tidak banyak orang yang membicarakan kisahnya untuk menghormati sang ayah dan kakeknya, Syarif Husin bin Abdullah, Raja Hijaz dan pemimpin pemberontakan besar melawan Kekaisaran Ottoman. Yuk tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasannya. Putri Azza lahir di Istanbul pada tahun 1905. Ia merupakan anak tertua Raja Faisal yang merupakan seorang pangeran yang tinggal di istana yang menghadap Bosporus. Raja Faisal memasuki parlemen Ottoman sebagai perwakilan kota Jeddah, sebelum akhirnya ia bergabung dengan barisan pemberontakan besar Arab yang dipelopori oleh ayahnya pada tahun 1916. Pada saat itu, Faisal meninggalkan Azza dalam asuhan ibunya yaitu Sarifah Huzaimah binti Nasr dan nenek Sri Kasiannya Basmi Jihan yang merupakan ibu dari Raja Faisal. Bibinya yang bernama Putri Musbah menikah dengan Pangeran Abdullah bin Al-Husain, saudara Faisal dan pendiri kerajaan Yordania. Sri Faisal adalah seorang pengagum barat dan mengingat perkembangan dan kecanggihan yang dilihatnya di semua kota besar. Maka dari itu, dia mencoba untuk mengajari anak-anaknya cara hidup Eropa sejak masih di usia muda. Faisal juga meminta temannya yang merupakan seorang penulis Inggris yang bernama Gertrude Bell untuk mengajari mereka etiket keluarga kerajaan London dan cara bermain piano. Tak hanya itu, Faisal juga membawa seorang guru Damaskus bernama Safwat Al-Awa untuk mengajari mereka aritmatika, matematika, dan sejarah Islam. Setelah itu, Faisal kemudian menghabiskan tahun-tahun hidupnya dengan ikut dalam pemberontakan besar Arab yang terjadi pada tahun 1916 sampai 1918. Faisal pun akhirnya hidup jauh dari anak-anaknya karena mereka tinggal di Mekah bersama para wanita di keluarga itu. Pada akhir tahun 1918, Faisal akhirnya membawa keluarganya ke Damaskus setelah dibebaskan dari kekuasaan Ottoman. Dan dia berjanji untuk tetap setia sebagai penguasa Arab atas Suriah. Ketika tiba di Damaskus, Putri Azza masih berusia 13 tahun, dan pada 24 Juli 1920, ayahnya digulingkan dan akhirnya Putri Azza dengan para wanita keluarganya dipaksa untuk pergi. Namun pada tahun 1924, Azza kemudian dibawa ke Mekah lagi. Sebelum menetap bersama ibunya di Baghdad 3 tahun setelah Faisal dinobatkan sebagai Raja Irak. Putri Azza kemudian tinggal di bawah asuhan ayahnya dan pada tahun 1933, Raja Faisal meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Swiss. Selama hidupnya, Putri Azza bukanlah putri kesayangan Raja Faisal karena sang ayah mencurahkan segala kasih sayangnya kepada adiknya yang bernama Putri Rafi'ah yang lumpuh total akibat pengasuhnya yang tak sengaja membuat Putri Rafi'ah terjatuh saat masih bayi. Perlakuan istimewa ini mungkin yang menjadi salah satu alasan utama kebencian Azza pada keluarganya. Setelah kematian sang ayah, saudara laki-lakinya yang bernama Ghazi kemudian naik tahta menjadi Raja Ghazi I dari Irak. Ghazi pernah membawa Azza bersamanya pada liburan musim panas ke Yunani, dan di sana Putri Azza bertemu dengan seorang pelayan Italia bernama Anastas, meski ada juga sumber yang mengatakan dia adalah orang Yunani. Azza jatuh cinta pada pemuda itu dan mereka terlibat dalam asmara. Diam-diam berkomunikasi melalui surat jauh dari mata kritis keluarga kerajaan Irak. Karena Putri Azza yang telah jatuh cinta kepada pria itu, pada tahun 1936 Putri Azza pura-pura sakit. Ia terus-menerus batuk dan bahkan memuntahkan darah palsu ke tanah. Para tabib istana yang memeriksanya mengatakan bahwa dia hanya perlu beristirahat. Namun Raja Ghazi memerintahkan agar dia pergi ke Pulau Rhodes bersama saudara perempuannya dan 3 pelayan untuk melayani dan mengawasinya.
Namun setelah sampai di Rhodes, Putri Aza melarikan diri menuju kota Athena, tempat kekasihnya Anastas menunggu. Aza yang melarikan diri dan meninggalkan surat yang ditulis dalam bahasa Inggris menjelaskan bahwa dia memutuskan untuk berpisah dari keluarga kerajaan untuk menikah dengan orang yang dicintainya. Ia melakukan pelariannya karena ia merasa bahwa tak mungkin keluarganya akan menerima seorang pria non-muslim dan hanya berprofesi sebagai pelayan untuk menjadi menantu kerajaan. Putri Aza dan Anastas akhirnya terikat dalam perkawinan di Hotel Atlantik. Setelah Aza meninggalkan agama Islam dan masuk agama Kristen Ortodoks, Aza kemudian mengubah namanya menjadi Anastasia, terinspirasi dari Grand Duchess Anastasia, putri bungsu Tsar Nicholas II yang disebut-sebut selamat dari pembantaian keluarga Romanov. Aza atau Anastasia kemudian tinggal di Yunani setelah mendapatkan kewarganegaraan Italia dari suaminya. Berita tentang Putri Aza yang melarikan diri tentu saja membuat istana kerajaan di Baghdad pun gempar. Sebuah dekret kerajaan dikeluarkan untuk mengusirnya dari keluarga Hashim dan menarik semua gelar dan tunjangan yang telah diterimanya dari Raja Ghazi. Di Irak, surat kabar juga dilarang untuk memberitakan putri yang melarikan diri. Kebahagiaan Putri Aza dengan pernikahannya ternyata tak bertahan lama, sebab suaminya adalah seorang pria sederhana, tidak berpendidikan, tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan yang akan menjamin kehidupan yang layak bagi mereka. Dan karena hal itulah, Putri Aza menderita kemiskinan dan kekurangan selama pernikahannya, karena suaminya menyita uang dan perhiasannya untuk dijual dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Anastas bepergian dengan Aza ke Pulau Siprus untuk mencari pekerjaan, dan akhirnya berakhir di London. Anastas pun akhirnya memutuskan untuk berpisah dari Aza pada tahun 1939 sebelum dimulainya Perang Dunia II. Putri Aza lalu kembali ke Roma, dan di sana Aza sendirian dan mengalami kemiskinan. Dia tinggal di bawah pengawasan intelijen Benito Mussolini dan menerima gaji bulanan dari pemerintah Italia selama tahun 1940 sampai 1944. Namun karena mundurnya pasukan Nazi dan fasis membuat gajinya dipotong. Aza pun kemudian hidup sebagai pengemis di jalanan, memohon simpati dan kasih sayang dari warga Arab yang tinggal di Roma, yang memberinya amal karena kasihan dan menghormati ayah serta kakeknya. Ketika Aza mengetahui bahwa sepupunya Pangeran Abdullah, Bupati Tahta Irak, berencana mengunjungi London untuk bertemu dengan Perdana Menteri Winston Churchill, Aza langsung pergi ke London dan berdiri di hadapannya dengan pakaian yang compang-camping. Ia menangis dan meratapi kemalangan yang menimpanya. Aza juga meminta amnesti dan pengampunan. Abdullah yang merasa kasihan menawarkan Aza untuk tinggal di Yerusalem dan mengalokasikannya sejumlah uang bulanan untuk hidup Putri Aza. Dengan syarat, dia tidak akan memberitahu siapapun nama aslinya. Aza yang setuju dengan persyaratan itu lalu pergi ke Yerusalem. Di sana, secara kebetulan, Putri Aza bertemu dengan sepupunya yaitu Pangeran Nayef yang langsung mengenalinya. Aza memintanya untuk menengahi dengan Raja Abdullah untuk menerimanya di istana di Aman, dan mengatakan dia menyesali apa yang telah dilakukannya dan ia ingin kembali ke keluarga Hashim. Raja Abdullah menerima dan mengundangnya untuk tinggal di Aman, jauh dari keluarga kerajaan. Setelah itu, Raja Hussein yang naik tahta Yordania pada tahun 1952 bersimpati dan mengasihani Putri Aza. Lalu ia mengembalikan semua haknya yang dicabut sejak tahun 1936. Ketika Putri Aza didiagnosis menderita kanker, Raja Hussein mengirimkannya ke London untuk perawatan, dan ia akhirnya meninggal di salah satu rumah sakit di ibu kota Inggris pada tahun 1960. Jenazahnya dibawa kembali ke Yordania untuk dimakamkan di pemakaman keluarga kerajaan. Namun banyak pangeran dan anggota keluarga kerajaan tidak memaafkannya. Sekian pembahasan di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video menarik dari channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!